Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah pengajian ngabuburit Masjid Darussalam Gelagah Harum Porong Sidoarjo ingkang dirahmati Allah. Dalem badhe maringi stressing semacam kesimpulan kersane luwih paham gamblang, khususnya kula panjenengan menjalani salah satu ibadah dhateng Allah wonten wulan suci Ramadan namanya puasa. Erus-erus kali dilebokno YouTube sehingga materinya biar nyambung. Yang kemarin sampun di-share, saged dipadosi, dipirengaken ambek leye-leye, diangen-angen. Kok sik dereng enten sing paham, perjumpaan kembali saged ditangletaken. Urusan puasa sampai mampu memberikan kesadaran kula panjenengan kados keterangan sing kala wingi. Dengan satu niatan ibadah krana Allah melalui perintah Al-Qur'ane Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah siam poso saged menghasilkan kula panjenengan dados kawulane Allah sing takwa. Napa makna takwa kalau wingi? Mumpun diplesetkan dengan makna takut kepada istri tua. Jangankan arti plesetan itu. Takwa diartikan takut kepada Allah saja, idealnya tidak. Mergo kalau ibadah itu dasarnya takut, maka pelaksanaannya koyok-koyok kepeksan. Apa takwa? Rasa mahabbah, rasa cinta. Karena Kanjeng Nabi Muhammad melalui kalam Allah, dawuh panjenenganipun hadis qudsi memberikan stressingan as-saumuli wa ana ajzi bih. Puasalah untukku dan aku yang membalasnya. Puasa ini ibadah yang unik tapi menarik. Unik, perlu ada kajian-kajian yang mendalam. Akhirnya membuat kita menarik. Disitulah menariknya timbul rasa cinta mahabbah. Karena puasa itu arti secara lafziahnya adalah untukku. Kula sanjang. Apakah Allah itu butuh dengan ibadah kita, termasuk yang namanya puasa?
Hamba-hambanya diperintah puasa, tidak mau melaksanakan puasa, tidak mengurangi derajat Allah. Tuhan akan logrok, tidak menjadi Tuhan, tidak mungkin. Begitu pula sebaliknya. Makanya kalau kita artikan lam, kata-kata li, menurut ilmu nahwu, lam itu dibagi ada lam sebagai mulkiyah, malkiyah, ada lam ghoyah. As-saumu lilinya ini lamnya lam ghoyah. Lam ghoyah itu lam menuju. Kalau mulkiyah lam kepemilian. Makanya diartikan secara lafzianya untukku bukan berarti puasa kanggo keperluan Allah. Enggak, tapi apa? Puasa sarana untuk menuju liko, bertemu, bermusyahadah kepada Allah. Kalau kula jenengan bisa menjalani ibadah puasa dengan kualitasnya adalah cinta menuju berliko kepada Allah. Allah wa ana ajzibi. Allah yang akan membalasnya. Kita renungkan kembali. Apa ibadah selain puasa Allah gak bales? Lah ngoten iki. Salat, sedekah, haji. Haji aja nyata disebutkan balasannya al-hajju mabrurun laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang diterima mabrur tiada balasan lain melainkan surga. Loh, apakah puasa tidak dibalas surga pula? Melebihi surga, ini menariknya itu. Makanya kemarin saya tamsilkan contoh, tapi ada sebanding ingin mencontohkan Tuhan yang namanya Allah dengan penguasa. Ya semua luar biasa Tuhan. Agar akal kita itu bisa mengukur bagaimana sih balasan puasa. Allah mengatakan wa ana jisibi, saya ibaratkan seorang penguasa. Kalau negara kita Indonesia, siapa penguasa yang nomor 1? Presiden. Kalau menguasai sebuah wilayah kerajaan namanya raja. Raja membuat undang-undang, diumumkan sopo di antara rakyatku yang taat kepadaku, melaksanakan semua aturan-aturanku, akan aku balas apa yang kamu inginkan. Kamu taat sebagai rakyatku, statusnya sebagai satpam, ingin naik jabatan jadi komandan satpam, aku kasih SK jadi komandan. Kamu jadi rakyatku, taat aturanku, rumahmu jelek, ingin kamu bangun karena ketaatanmu. Aku kasih biaya untuk memperbaiki rumahmu. Kamu ingin apa? Bayaranmu tidak mencukupi 1 bulan untuk memenuhi kebutuhan harian. Karena ketaatanmu yang luar biasa kepadaku, aku naikkan gajimu berlipat-lipat.
Terserah minta apa, asalkan kamu mau taat. Ternyata ada sosok rakyat yang lama, gandrung, cinta kemayangan, sayang, rindu dengan sang raja. Sampai foto sang raja itu di mana tempat ruangan di rumahnya yang tidak begitu baik, ada fotonya raja. Kamar mandi ono fotone raja. Apalagi kamar tidur. Tiap hari membayangkan betapa bahagianya ya jika bisa dipertemukan dengan raja. Bisa berdialog, bisa saling bercakap-cakap. Terlepas rasa rindu yang sangat mendalam. Akhirnya tahu ada pengumuman seperti itu. Pergi ke istana. Ternyata rakyat ini sosok wanita yang sudah tua dan sudah lama menjanda. Tidak punya keluarga, handai tolan, sendirian. Tapi dia tidak merasa kesepian. Karena apa? Ada foto sang raja yang menemani, yang sangat digandrungi, dicintainya. Tiba-tiba terdengar pengumuman. Disuruh minta apapun yang taat. Aku lo gak taat tok. Cinta, rindu. Pergi ke istana. Ketemu sama sang raja. Ditanya, ada apa nek? Datang ke sini. Apa betul sang raja mau memenuhi semua permintaan rakyatnya yang taat kepadamu? Iya betul, itu sudah banyak bukti yang aku realisasikan. Nenek minta apa? Minta jadi kepala instansi apa? Tidak sang raja, untuk apa, aku sudah tua. Saya takut nanti akhirnya mengecewakan kamu, tidak bisa melaksanakan tugas. Apa kamu minta uang yang banyak? Untuk apa pula? Aku hidup sendiri, kebutuhanku sudah cukup. Mau belanja di mana? Nang mall. Malu sama yang muda-muda. Nanti digojlok tuwek-tuwek nang mall apa ini. Loh, terus kamu ngapain pergi ke sini? Saya ini lama merindukanmu sang raja. Mencintaimu dengan sepenuh hati. Tidak tahu kenapa aku kok begitu merindukan mencintaimu. Apalagi aku sudah menjanda lama. Betapa bahagianya jika kamu bisa menuruti aku. Jika aku kau beristri. Jaluk dirabi berojo. Ya direalisasi. Wis kadung janji taat pula. Apa yang dia dapatkan oleh wanita tua? Rumah. Walaupun sebelumnya jelek ada foto-foto raja, sekarang mendapatkan istana. Jabatan tadi dimintai jadi kepala instansi apa, tidak mau. Sekarang sudah jadi permaisuri. Harta benda yang lainnya. Pasti yang menjadi miliknya raja juga menjadi miliknya permaisuri. Inilah saya berusaha membawa akal pikiran kita akan sabda Kanjeng Nabi Muhammad, hadis qudsi, wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Minta balasan apa? Dunia akhirat akan dipenuhi oleh Allah. Berarti melebihi. Di akhirat tidak hanya sekedar surga.
rahmat-rahmat yang lain akan dianugerahkan. Saged mboten kula sampeyan iki lho nglakoni ibadah puasa dengan dasar cinta mahabbah. Makanya diperjelaskan lagi melalui perintah Kanjeng Nabi, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah. Saya maknai soma tahan. Kenapa disuruh nahan? Syariatnya namanya puasa liru'yah, karena telah mampu melihat, telah mampu memandang. Memandang apa? Anak bulan. Apa anak bulan itu? Ayat Allah. Kita renungkan, apakah ayat Allah itu hanya anak rembulan? Ayat Allah itu apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Bukankah semua alam ini adalah ayat Allah? Mana ayat Allah yang paling sempurna? Ada pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sudah mampukah kamu melihat yang ada pada dirimu sendiri? Ada apa pada dirimu sendiri yang namanya ayat Allah ini? Ternyata setelah kita teliti ada dua unsur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada unsur yang mati, namanya batang tubuh. Ada unsur yang hidup, namanya nyawa atau ruh. Itu ayat Allah. Bisa nggak melihat kedua ayat itu? Kan bisa melihat batang tubuh. Kalau sudah mampu melihat rupa batang tubuh, tahan batang tubuhmu bagaimana caranya agar tidak bisa berkembang, agar tidak bisa bertumbuh. Dulu kamu kecil, bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa. Kenapa kok bisa bertumbuh seperti itu? Karena dikasih makanan, dikasih minuman. Nah sekarang tahan. Jangan kau kasih makan, jangan kau kasih minum. Namanya apa dalam syariat? Puasa. Ternyata kita melaksanakan perintah ibadah puasa, kesadaran melihatnya hanya sebatas pada batang tubuh. Sehingga puasanya dilaksanakan hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak menempelkan anggota tubuhnya ke pipinya sang istri. Tidak kumpul. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kamu hanya bisa melihat itu. Berarti kamu puasanya seperti puasanya orang awam. Saumul awam. Ini belum bisa menamakan as-saumuli. Apalagi ingin mendapatkan wa ana ajzibi. Wong kita puasanya puasanya seperti anak kecil. Kan bodoh anak kecil itu. Kuat dia tidak makan, tidak minum, tapi lesannya nangisan. Lesannya suka berkata-kata yang jorok. Tapi kalau kesadaranmu melihat, sadar ayat Allah yang ada pada anfusakum, dirimu adalah tidak hanya yang berupa batang tubuh. Tapi apa? Batang tubuhku ada mata. Kenapa matanya bisa untuk melihat? Karena ada nyawanya. Ono ruhe.
Batang tubuhku ada lesan. Kenapa lesannya kok bisa ngomong? Karena ada nyawanya roh. Kenapa telinganya kok bisa mendengar? Karena ada nyawa. Ada nggak yang punya mata, lesan, telinga, tidak berfungsi? Itu tetangga kita yang kemarin dikubur, punya mata nggak? Kenapa tidak bisa melihat? Karena ruhe, orang ono nyawoe. Kenapa gak iso nyelatu tonggoe maneh? Sudah tidak ada nyawanya, tidak berfungsi. Sama seperti kita punya kaki. Kenapa tidak bisa berjalan menuju masjid? Karena sudah ada nyawanya. Di mana tempatnya nyawa itu? Menyelimuti seluruh tubuh. Wallahu bikulli syai'im muhit. Dan Allah terhadap sesuatu menyelimuti. Makanya as-saumuli puasalah untuk menuju Allah. Sampean pikir, sampean teliti, sampean cari biar ketemu sama Allah, biar menuju kepada sana. Mana cara mencari kepada Allah? Gak usah kemana-mana, ada pada dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Caranya bagaimana? Sampean mikir tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentang roh, katakan, roh itu urusan aku. Nek kepengin roh Allah, aku mikir, sinau, belajar urusan roh. Mergo apa? Tuhan itu urusane nok roh. Tapi ilmu yang bisa kau dapatkan hanya sedikit. Sedikit mungguhi Allah, banyak mungguhi manusia. Kapan kita bisa mengakui hakikat Tuhan kalau tidak mau mikir-mikir tentang ini? Di mana saja batang tubuh kita, disitulah Allah ada. Buktinya apa? Matanya tidak seperti yang dikubur bisa melihat. Ada apa? Karena masih ada roh. Telinganya masih bisa mendengar. Lesannya. Sehingga benar orang-orang alif billah mengatakan al-insanu sirri. Manusia adalah rahasiaku. Wasirri sifati. Rahasiaku itu ada pada sifat-sifatku. Wasifati la ghairi. Sifatku tiada lain adalah aku. Makanya urusan ketuhanan namanya ilmu aqidah. Kita diajari sama Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, ketahui melalui sifat-sifat wajibnya Tuhan. Ada pada dirimu. Mata. Kalau kita hafal sifat wajib yang biasa kita buat pujian. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Belajar roh, tahu ini nanti. Sifat wajib Allah yang 20 dibagi menjadi kelompok 4.
Ada yang nafsiyah, sifatnya satu, wujud. Ada yang salbiyah atau khobariyah, 5. Kita bakok mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Yang ketiga ma'ani, ma'a bersama, ni aku dibersamai. 7. Sama mendengar, basor melihat, lesan berkata-kata, bisa menerangkan ini, pinter, punya ilmu. Ilmunya siapa? Sadar enggak? Kamu akui, kamu yang pinter. Tahan, jangan ngaku-ngaku. Buat puasa juga itu. Ruhnya juga ditahan seperti itu. Jangan suruh ngaku-ngaku. Itu miliknya Allah. Puasa, kakinya berjalan ke sini, kudrat. Itu Allah itu. La haula wala quwata illa billah. Punya cita-cita, kepingin, iroda. Itu Allah. Memang sebenarnya alat untuk melihat mata. Makanya jadi maknawiyah. Yang keempat, ma'ani, sifat wajib 7. Maknawiyah juga 7. Apa maknawiyah itu? Nyotoi sing ketok. Kalau dihubungkan dengan ayat Allah, huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Yang batin itu adalah Allah lah yang melihat. Tapi nyata di tubuh kita adalah mata. Nyoto maknawiyai basor tadi basirun. Allah lah sejatinya yang mendengar. Tapi zahire ketoke alat kanggo ngrungokno. Napa? Kuping, telinga. Apa? Sebenarnya telinga di bahasa Arab kan sami'un, mutakallimun. Tapi yang kalam Allah. Coronge, lambe, mutakallimun. Tapi yang berkata-kata Allah. Kenapa? Ono roh. Iso nerangno ngene iki. Mergo berilmu. Siapa? Allah. Tapi masuk di hati, bisa nerangkan. Akhirnya alimun. Yang berilmu Allah. Ini kita pahami. Ini bisa kita tahan. Sehingga yang puasa tidak hanya batang tubuh. Unsur yang kedua roh. Rohnya yang menyelimuti sekujur tubuh. Di mata, akhirnya matanya ditahan. Tidak diperbuat seperti sebelum Ramadan kemarin. Maksiat-maksiat didelok kabeh. Lesan, rohnya menyelimuti di lesan, akhirnya bisa ngomong. Ditahan, ngomongnya tidak sembarangan. Seperti sebelum perintah puasa datang, bulan suci Ramadan, yang suka menyakiti hatinya orang lain, tetangga, orang tua, saudara. Ditahan. Semuanya yang 7 ada di anggota tubuh kita. Ditahan semua. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama. Ini namanya puasanya orang soleh. Puasa kelas loro. Apa? Saumul khawas. Ayo si akeh sisa kita baru 5 hari. Kita perbaiki. Kalau kemarin kita masih mengumbar 5 hari kaki kita untuk tidak hati-hati, iki pinjaman loh, duduk sikilmu dewe. Kita perbaiki, masih banyak sisa hari. Sehingga
kita melakukan puasa seperti puasanya orang-orang yang soleh. Saumul khawas. Kalau ini kita latih terus, syariat agamanya 1 bulan penuh akan terlatih nanti. Badannya dilatih, gak dikei makan, sehingga pertumbuhannya agak tidak dahsyat. Seperti kemarin, kecil menjadi besar, gemuk. Wetenge boleh blending, kakean maem. Puasa, engko rada kempes titik. Dilatih, begitu pula anggota tubuh yang ada diselimuti namanya roh bisa ditahan, tidak melakukan. Lama-kelamaan akan apa? Mati. Tidak mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang jelek-jelek. Inilah yang dikehendaki Rasulullah. Mutu qabla anta mutu. Ayo dimatekno. Rasa keakuan, rasa yang memiliki. Lapo moto-motoku dewe batak gawe mecicili sampai yang dipecicili takut. Karena aku nafsu. Lapo kaki-kakiku dewe ya batak gawe mlaku nang ndi nang kono bah. Ba manfaat ba ora. Matikan rasa keakuan ini. Biar yang tampil aku yang asli. Siapa? Ana yang asli. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini dilatih, akhirnya Allah menyatu. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, Allah menyertainya. Mari kita latih 2 unsur dengan baik yang ada batang tubuh kita sampai punya rasa mati seperti itu. Akhirnya akan terbiasa baru sama Allah. Wa aftiru liru'yati. Nek wis awakmu isuk jelas hakikat jati dirimu bukan siapa-siapa. Dirimu adalah tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Wis saiki tak halalno. Gak usah nahan-nahan maneh. Gak usah poso-poso maneh. Beridul fitrilah kamu. Punya pemahaman pengertian yang seperti inilah yang dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar. Keterangan yang kemarin. Sehingga orang-orang yang sadar betul namanya arif billah. Lailatul Qadarnya tidak hanya sekali di bulan Ramadan saja. Karena dia sudah mampu meramadankan 11 bulan lainnya. Berarti apa? Di bulan yang lain ada Lailatul Qadar. Panjenengan pada kesadaran yang demikian ini melakukan peribadatan. Maka wa ana ajzibi. Apa kata Allah? Bagaikan ibadah yang kau jalani 1000 bulan. Pada kesadaran seperti ini. Untuk itu mari kita latih kesempatan di bulan Ramadan. Kalau tahun-tahun dulu belum pernah mendapatkan keterangan ilmu seperti ini. Alhamdulillah sekarang diberikan hidayah oleh Allah. Melalui lesan tajalinya Allah. Yang namanya insan. Bukan saya ini yang menerangkan ini. Duduk Syafi'i ini. Kalau kita paham tentang sifat-sifat tadi itu. Ini ilmunya Allah. Inilah yang saya katakan pemahaman seperti ini. Kita insan sudah tidak dalam keadaan buta. Sehingga keterangan kemarin saya berikan contoh. Allah adalah zat. Tak ganti zati rupa kapas. Ya.
Kapas iku iso berubah bentuk. Bahasa tasawufe bertajalli. Dadi benang. Benang iku dalam diri kita roh. Zate rahasia. Benang iku iso mentajali lagi, merubah bentuk jadi apa? Kain. Kain samakan pada tubuh kita agar mudah memahami apa? Hati. Kain ini nanti dipotong-potong iso dadi sarung, iso dadi celana. Pahami dalam kita ini apa? Batang tubuh inilah. Tapi kalau sudah paham, mengatakannya sesuai dengan yang kau lihat. Kalau kau lihat sarung, katakan sarung. Kalau kau lihat celana, katakan celana. Kalau kau melihatnya itu adalah kain, katakan kain. Tapi dirimu mengerti bahwa sebenarnya sarung itu asalnya dari kapas. Kain itu asalnya dari kapas. Benang itu asalnya dari kapas. Pemahaman inilah yang sudah tidak dikatakan buta. Wallahu a'lam bishawab. Akan kita perdalam insya Allah pada lanjutan ngabuburit selanjutnya. Al-Fatihah. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farjudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.